Jumat 4 April 2026, bom-bom Amerika secara sistematis telah menghancurkan pertahanan udara Iran. Wilayah udara seharusnya sudah steril untuk kru F-15A Strike Eagle yang terbang di atas Iran Selatan. Kemungkinan untuk diserang secara statistik adalah 0. Lalu hal yang mustahil terjadi. Mesin tempur unggulan bernilai jutaan dolar itu secara brutal diledakkan dari langit. Itu adalah pertama kalinya sebuah pesawat Amerika Serikat ditembak jatuh oleh tembakan musuh sejak invasi ke Irak pada tahun 2003. Sebelum Pentagon bisa mencari tahu alasannya, jet kedua jatuh, sebuah A-10 Warthog di atas Teluk Persia. Teheran diam-diam telah mengoperasikan sistem pertahanan udara siluman. Rezim itu merayakan keberhasilan tersebut. Mereka berharap bisa menarik korban yang ketakutan dan kalah dari puing-puing yang terbakar. Mereka benar-benar salah. Perwira yang terdampar itu akan melakukan salah satu pelarian paling menakjubkan dalam sejarah militer Amerika Serikat sejak perang dimulai pada 28 Februari. Amerika Serikat dan Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran hari demi hari. Bersama-sama, mereka telah menghancurkan tak terhitung banyaknya situs militer, sistem pertahanan udara, radar, peluncur rudal, dan target bernilai tinggi lainnya, melemahkan kemampuan Iran untuk mempertahankan diri dan membuka jalan bagi para pesawat tempur serta pesawat lainnya untuk melintasi wilayah udara negara itu tanpa perlawanan. Tapi tiba-tiba bukan satu, melainkan dua pesawat terpisah telah dijatuhkan. Dengan pejabat Teheran membanggakan sistem pertahanan udara canggih baru yang dikabarkan tetap aktif dan efektif, meskipun klaim Amerika Serikat mengatakan sebaliknya. Saat foto-foto puing F-15 mulai menyebar di media sosial, para komandan dan agen intelijen Amerika Serikat langsung bergerak. Mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan. Sangat penting agar orang-orang di dalam pesawat itu segera ditemukan dan diselamatkan secepat mungkin. Pilot A-10 telah mengarahkan jetnya yang rusak ke Q-8 dan diselamatkan pada hari yang sama, tetapi kru F-15 menghadapi mimpi buruk. Perwira sistem senjata terdampar sendirian di pegunungan tinggi di Iran Selatan. Dia sedang berdarah dan seluruh militer Iran sedang memburunya. Tak lama setelah berita tentang F-15 yang jatuh tersebar, pejabat Iran mendesak masyarakat untuk membantu melacak anggota militer Amerika yang hilang. Penyiar televisi pemerintah menawarkan hadiah, memberitahu masyarakat jika Anda menangkap pilot musuh atau para pilot musuh hidup-hidup dan menyerahkan mereka kepada polisi, Anda akan menerima hadiah yang berharga. Beberapa saluran bahkan melangkah lebih jauh, menampilkan pesan yang menginstruksikan warga Iran untuk menembak mereka jika Anda melihat mereka. Jika rezim Iran berhasil menangkap seorang perwira militer Amerika Serikat, dia akan menjadi alat tawar-menawar geopolitik yang sangat berharga, sebuah kartu truf besar untuk memaksa Amerika Serikat mundur. Nyawa satu orang tiba-tiba memikul beban seluruh konflik. Namun personel militer Amerika Serikat, terutama pilot jet tempur dan perwira, memiliki salah satu pelatihan terbaik di dunia. Mereka telah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan dan mereka tahu bagaimana tetap tenang dalam situasi tekanan tinggi, melakukan langkah yang tepat untuk menjaga diri tetap hidup sampai bantuan datang. Sementara banyak orang lain mungkin akan panik, pilot F-15 dan perwira sistem senjata tahu persis apa yang harus dilakukan. Seperti yang dikatakan Jennifer Kavanaugh, Direktur Analisis Militer di Lembaga Pemikir Defense Priorities kepada BBC, prioritas utama mereka adalah tetap hidup dan menghindari penangkapan. Mereka dilatih untuk berusaha menjauh dari lokasi pendaratan secepat mungkin dan menyembunyikan diri agar tetap aman. Personel ini juga dilatih dalam teknik bertahan hidup tingkat lanjut, memungkinkan mereka bertahan dalam waktu lama tanpa akses makanan atau air, mencari perlengkapan, dan memanfaatkan kondisi medan setempat untuk keuntungan mereka. Terjebak di landscape yang tidak bersahabat ratusan mil dari tempat aman, dengan penduduk lokal dan militer Iran memburu mereka, kedua pria itu harus mengandalkan pelatihan dan pengalaman mereka untuk menghindari deteksi. Helikopter UH-60 Black Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat dikerahkan untuk menyisir area di dekat lokasi puing-puing jet tempur ditemukan. Sementara itu, tayangan di TV Iran memperlihatkan penduduk nomaden, beberapa bersenjata senapan dan senjata api kecil lainnya bergerak di antara pegunungan, memindai area untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Jika rezim Iran berhasil menangkap bahkan satu saja personel militer AS Serikat, mereka bisa memberikan tekanan besar pada pemerintah AS Serikat, sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan bom, rudal, atau keunggulan militer sebanyak apapun. Itu adalah situasi yang sangat ingin dicegah oleh pasukan Amerika, dan mereka mengambil langkah besar menuju keberhasilan. Ketika kru helikopter menemukan pilot F-15 yang hilang 7 jam setelah jet itu ditembak jatuh. Namun, mengevakuasinya menimbulkan korban yang berat. Saat Black Hawk bersiap mendarat,
pasukan darat Iran menyergap area itu. Tembakan senjata ringan menembus badan pesawat. Anggota kru AS Reka terkena tembakan. Tim penyelamat menolak mundur. Mereka bertahan dan menarik sang pilot ke dalam, memaksa jalan keluar dari zona maut itu dengan penuh kekerasan. Helikopter berhasil keluar dari area tersebut tanpa mengalami kerusakan lebih lanjut, mendarat dengan selamat kembali di pangkalan, di mana para penyelamat yang terluka menerima perawatan. Sang pilot selamat, tetapi hanya setengah dari tugas yang telah diselesaikan. WSO masih berada di luar sana, entah di mana, bersembunyi di celah, retakan, dan tebing terjal pegunungan Iran yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, setelah merayakan kembalinya sang pilot dengan selamat, pejabat Amerika Serikat mendadak bungkam dengan cara yang mengkhawatirkan. Berjam-jam berlalu tanpa ada kabar terbaru. Dunia menyaksikan dan menunggu, tidak yakin apakah pria kedua itu masih hidup atau apakah dia telah tewas setelah kecelakaan atau mungkin ditangkap oleh pasukan Iran. Lalu, lebih banyak video mulai bermunculan di media sosial yang memperlihatkan helikopter dan pesawat Amerika Serikat lainnya, termasuk pesawat angkut C-130. Jenis yang sering digunakan untuk misi evakuasi medis, terbang di atas sebagian wilayah barat daya Iran. Misi penyelamatan masih berlangsung, dengan Amerika Serikat dilaporkan menghentikan sejumlah operasi militer lainnya di Iran untuk mendedikasikan sebagian besar waktu, fokus, dan sumber dayanya untuk menemukan dan mengambil kembali perwira yang hilang. Puluhan pasukan operasi khusus terlibat dalam upaya tersebut, tetapi peluang masih tidak berpihak pada mereka. Dan ini jauh dari standar. Misi pencarian dan penyelamatan tempur atau misi CESAR jauh lebih sulit dibandingkan operasi pencarian dan penyelamatan konvensional. Tim penyelamat tidak bisa begitu saja terbang di atas lanskap, meluangkan waktu untuk menyisir sekitar, menemukan personel yang terluka atau hilang, dan dengan hati-hati membawa mereka ke dalam pesawat. Itu akan membuat mereka langsung menjadi sasaran empuk bagi rudal hantu yang sama persis yang menghancurkan F-15. Misi seperti ini biasanya dilakukan oleh helikopter yang terbang rendah di dekat tanah untuk mengurangi risiko terlihat dan dicegat oleh rudal musuh. Sambil juga memberikan kesempatan terbaik bagi para pengintai di dalamnya untuk menemukan personel yang hilang yang mereka cari. Lalu, begitu seorang penyintas ditemukan, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Penerjun penyelamat harus siap untuk melompat keluar dari pesawat mereka jika diperlukan, melakukan kontak dengan orang yang hilang, memberikan bantuan medis penting, dan kemudian menuju ke tempat yang aman untuk dievakuasi. Semua itu dilakukan sambil menghindari kemungkinan pasukan musuh di sekitar mereka. Misi-misi ini sangat kompleks, beresiko, dan sangat sensitif terhadap waktu. Selalu ada kemungkinan sesuatu berjalan salah. Seorang mantan komandan skuadron penerjun penyelamat menggambarkan operasi CESAR sebagai sesuatu yang menegangkan dan sangat berbahaya. Tapi Amerika Serikat memiliki beberapa tim penyelamat terbaik di dunia dan mereka telah membuktikannya berkali-kali. Seperti pada tahun 2005 ketika tim penyelamat terjun payung menyelamatkan seorang anggota pasukan elit Angkatan Laut Amerika Serikat yang terluka dan berlindung di sebuah desa kecil di Afghanistan setelah dia dan timnya disergap oleh pasukan musuh. Jadi para penyelamat terjun payung telah mampu melakukan keajaiban di masa lalu dan pada tanggal 5 April mereka harus melakukannya lagi. Bahkan menurut standar CESAR, ini adalah misi yang sangat rumit. Tidak hanya melibatkan pesawat angkut dan helikopter, tetapi juga aset siber, luar angkasa, dan intelijen. Bersama ratusan personel operasi khusus, semuanya bekerja tanpa lelah untuk melacak satu perwira yang hilang yang dilaporkan mengalami luka serius saat kecelakaan awal. Perwira yang berdarah itu memanjat punggung bukit setinggi 7.000 kaki. Dia menghilang di antara bebatuan, lalu dia mengambil langkah yang sangat nekat. Dia mengaktifkan suar daruratnya, sinyalnya langsung diterima oleh CIA, tapi dia tidak bisa membiarkan suar itu menyala terus-menerus. Itu sama saja dengan hukuman mati. Pilot tempur Angkatan Udara dilatih untuk tidak terus-menerus memberi sinyal lokasi mereka saat berada di wilayah musuh. Sinyal yang akan memberitahu negaranya di mana menemukan dirinya juga akan berfungsi sebagai suara elektronik, di mana setiap unit intelijen Iran di sektor itu juga bisa melihat lokasinya. Jadi WSO harus menyalakan sinyal itu sebentar saja, cukup lama agar Amerika bisa melacak posisinya lalu mematikannya lagi, cukup singkat agar tetap tak terdeteksi. Dan aktivasi suar itu sudah cukup untuk memberi CIA gambaran tentang di mana WSO bersembunyi. Kemungkinan untuk melakukan penyelamatan menjadi jauh lebih realistis pada tahap itu. Tapi waktu masih terus berjalan, dan mungkin hanya tinggal beberapa menit sampai perwira itu ditemukan oleh beberapa orang Iran bersenjata yang berpatroli di daerah tersebut. Untuk memberi pasukan ISREC sedikit waktu, CIA membuat sebuah rencana. Mereka memulai kampanye disinformasi di dalam Iran, menyebarkan cerita palsu bahwa penerbang itu telah ditemukan dan sedang dalam proses dievakuasi dari negara tersebut dengan konvoi darat.
Agen intelijen berharap bahwa ini cukup untuk mengalihkan perhatian orang-orang Iran dari daerah pegunungan yang sedang mereka cari, sehingga mereka malah fokus pada jalan-jalan dan rute di wilayah sekitar. Pengalihan perhatian oleh CIA memberikan waktu yang dibutuhkan. Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan kepada The New York Times bahwa kebingungan mulai menyebar di antara barisan Iran. Namun, mendapatkan sedikit waktu saja tidak akan cukup. Regu pembunuh Iran secara sistematis menyisir jalur-jalur pegunungan semakin mendekati lokasinya. Mereka sudah berada dalam jarak 2 mil dari posisinya. 2 mil terbenar seperti jarak yang jauh. Tapi dalam keheningan pegunungan Iran, 2 mil cukup dekat untuk mendengar suara mesin truk diesel yang melaju di jalan tanah dan suara anjing menggonggong. Perwira itu terpojok, jumlahnya kalah jauh dari ribuan musuh dan rezim Iran semakin mendekat. Tapi pasukan Amerika Serikat juga demikian. Dengan menggunakan teknologi pengawasan tercanggih di dunia, CIA terus memberikan informasi waktu nyata kepada pasukan di wilayah tersebut, yang mencakup unsur SEAL Team 6 serta Komando Delta Force dan Army Rangers. Sepasang pesawat angkut C-130 sudah berada di darat, siap mengawal perwira yang terluka dan tim penyelamatnya keluar dari area itu tanpa penundaan. Sementara kontingen helikopter, pesawat pengintai, jet tempur, dan pesawat tanker udara yang jauh lebih besar siap memberikan dukungan jika diperlukan. Setelah berjam-jam berusaha, mereka berhasil menemukan lokasi pasti sang perwira dan memastikan identitasnya. Saatnya untuk bergerak. Waktu untuk bertindak diam-diam dan penuh rahasia telah berakhir. Sekarang rencana beralih ke kekerasan. Pesawat tempur Amerika Serikat dan Israel membelah langit. Mereka menjatuhkan bom-bom berkekuatan tinggi di jalur pegunungan. Mereka secara fisik menghalangi pasukan Iran yang maju dengan lingkaran api. Para operator diturunkan dari helikopter ke lokasi sang perwira. Para komando menerobos kekacauan yang penuh debu dan membutakan, dan di sana, berdarah di antara bebatuan, mereka menemukannya. Prajurit Angkatan Udara itu terluka, tapi masih hidup di bawah lindungan tembakan gencar, sementara para komando menembaki area sekitar untuk menghalau musuh yang mungkin selamat dari serangan udara. Prajurit Angkatan Udara itu dinaikkan ke helikopter dan dibawa ke landasan udara terdekat, di mana pesawat angkut besar C-130 menunggu dalam gelap. Mereka memindahkan prajurit Angkatan Udara itu ke dalam pesawat. Rencananya adalah untuk segera mengevakuasi. Namun menurut laporan, roda pendarat depan C-130 tersangkut di tanah berpasir landasan udara, sehingga setiap upaya lepas landas menjadi mustahil. Pesawat seberat 75.000 pon itu telah tertanam di pasir. Mereka menjadi sasaran besar, terparkir di wilayah musuh, dan mereka terjebak. Matahari akan segera terbit. Drone Iran bisa datang kapan saja. Kru dengan panik menggali sepanjang malam mencoba membebaskan roda yang terjebak, tapi itu benar-benar sia-sia. Setiap jam berlalu, risiko pasukan Iran semakin mendekat pun meningkat. 3 pesawat angkut tambahan dikirim ke daerah itu untuk akhirnya mengevakuasi WSO dan personel lainnya. 2 C-130 yang terdampar bersama beberapa helikopter MH-6 Little Bird kemudian diledakkan oleh pesawat tempur Amerika agar tidak jatuh ke tangan musuh. Tak lama setelah itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan kabar baik, menulis di internet untuk memberitahu masyarakat Amerika dan dunia bahwa WSO yang terluka dalam keadaan selamat dan sehat. Trump kemudian mencatat bahwa pasukan Iran semakin mendekat setiap jamnya ke perwira tersebut. Namun pasukan Amerika berhasil mengevakuasinya tanpa mengalami kerugian atau cedera apapun. Itu adalah misi yang kompleks dengan banyak sekali risiko, dan misi tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Namun pada akhirnya, misi itu menghasilkan satu-satunya hasil yang terpenting. WSO selamat, tidak ada lagi ancaman perwira Amerika ditangkap musuh dan dijadikan alat tawar-menawar. Amerika Serikat kembali berhasil, dan keunggulan Iran yang berpotensi mengubah permainan telah lepas begitu saja dari genggamannya. Terima kasih telah menonton, dan kita akan bertemu lagi di medan perang berikutnya.